delay sih ya sesimpel keterlambatan bicara ya buat anak. Aku tahu, maksudnya di usia tertentu seharusnya dia udah bisa mengeluarkan beberapa kata, ini masih belum gitu. Biasanya sih di usia ketahuan 1 tahun ya kalau nggak salah, dia harusnya udah bisa ada 1, 2, 3 kata yang keluar gitu. Tapi ya waktu itu anak saya sih belum, jadinya coba browsing-browsing, oh kayaknya sebenarnya tahunnya tuh lebih dari 1 tahun ya. Pokoknya menjelang dia mau 2 tahun itu masih belum bisa bilang, bahkan 1-2 kata tuh masih belum keluar gitu. Benar-benar kalau nggak mau pun dia hanya geleng kepala gitu. Terus dia tuh mulai tantrum ya, mulai teriak-teriak kalau misalkan ada sesuatu yang dia nggak suka gitu. Jadinya dia mulai berekspresinya tuh nggak ngeluarin kata-kata, tapi lebih ke sikapnya yang marah-marah seperti itu. Kemudian saya coba browsing karena udah 2 tahun ini tuh agak worries ya. Ternyata beberapa yang saya baca, seharusnya tuh di usia 1 tahun atau 1,5 tahun anak itu harus sudah minimal mengeluarkan 20 kata gitu ya. Anak saya 2 tahun tuh belum ngeluarin sama sekali, bahkan belum bisa bilang ibu gitu. Sampai akhirnya saya konsultasi ke sebenarnya beberapa teman dulu sih gitu. Ada yang saya tahu dia punya anak yang sama, spesies gitu. Terus bilang oh ya direkomend ke suatu klinik gitu ya buat coba terapi, tapi konsul dulu ke pediatrik dulu gitu. Kemudian saya browsing untuk cari terapisnya juga, klinik dan seterusnya, sampai akhirnya saya mau coba terapi. Waktu itu kebetulan ini lagi COVID ini kan, jadinya agak ragu apakah ini sesuatu yang urgent untuk saya konsul gitu kan. Maksudnya satu sisi kalau keluar rumah dan takut gitu, tapi satu sisi ini kalau dibiarin kayaknya kasihan juga. Sampai akhirnya masih ragu, tapi akhirnya dicoba sih ke klinik. Waktu itu waktu PSBB udah mulai longgar, ke klinik yang di BSD, klinik anakku ya. Nah terus dibilang ini ibu udah lumayan telat sih katanya, 2 tahun lebih baru kesini. Harusnya tuh dari usia 1,5 tahun tuh harus sudah dipantau perkembangan anak gitu. Terus akhirnya ya udah direkomend untuk melakukan terapi gitu. Hampir mau sebulan sih terapi ini terapi bicara, tapi karena anaknya itu belum fokus, jadi terapinya tuh katanya main dulu aja, bermain tapi diarahkan mainnya seperti apa gitu. Oh iya, itu selama waktu saya cari-cari mengenai terapi itu, saya juga kan browsing di di Instagram ya. Itu tuh beberapa kali tuh ada kayak iklan gitu dari Generous buat speech delay gitu. Terus jadi kepo ya, pengen lihat itu apa sih. Oh ternyata banyak informasi yang cukup relevan lah ya buat saya waktu itu. Terus iseng-iseng nanya-nanya ke CS-nya ya kan, banyak sih info di situ. Jadi maksudnya Mbak ini gimana gitu untuk anak tuh, maksudnya pertama sih rasa ya, saya tanya dulu rasanya kayak gimana, terus cara pemberiannya kayak gimana, terus saya lihat-lihat testimoni juga gitu kan. Maksudnya lebih pengen lebih tahu lebih jauh aja gitu kan, karena ngasih buat anak kecil kan. Saya jadi harus selektif gitu. Nah terus ngobrol-ngobrol, si adminnya ini tuh lumayan enak ya, diajak ngobrol gitu dengan berbagai keluhan yang saya sampaikan. Itu dia cukup enak gitu ngobrolnya. Terus ya udah saya coba sekali. Saya akhirnya waktu itu saya coba masukin ke susunya sih. Sebenarnya awal-awal tuh masih belum kelihatan, cuman pas di sini-sini tuh anak tuh mulai beberapa kata tuh mulai keluar. Jadi misalkan gini, dia itu ngelihat ikan, tapi dia tuh nggak bisa ngomong ikan. Tadinya cuma nunjuk, sekarang dia mulai bisa bilang ikan, walaupun nggak n ya, atau ikan, nggak ikan. Terus ada yang
sakit biasanya dia gitu, dia mulai udah bisa ngomong sakit gitu, atit gitu. Jadi 1-2 kata udah mulai keluar sih. Jadi kata aku lumayan juga nih ini produk gitu. Jadi ya udah saya lanjutin. 2 kali beli sih, pokoknya kan 1 pak tuh ada 2 ini ya, 2 kemasan. Saya udah 2 kali. Enggak sih, saya cobain kok enggak, maksudnya karena kan itu cuma 5 tetes kalau nggak salah, 5 tetes saya masukin ke susu yang volumenya 200 ml gitu. Saya coba sih nggak ada perubahan ya, maksudnya setiap minum selalu habis ya, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ketika saya awal ke dokter itu, pertama yang di assessment itu adalah gadget. Jadi kan saya juga menyadari sih, maksudnya oh anak saya terlambat bicara itu bisa jadi itu karena terlalu sering terekspos dengan ini HP-nya, gadget ya di rumah gitu. Nah ketika konsul ke dokter pertama kali memang dibilang berapa jam anak ibu pakai gadget gitu ya, bisa 5 jam lebih dalam 1 hari ya. Akhirnya paling pertama itu adalah harus mengurangi aktivitas HP-nya maksimal 1 jam sehari. Susah banget nih kayaknya, cuman ya saya usahain lah, saya kondisikan kakak-kakaknya untuk mengurangi pegang HP ya. Jadi maksudnya ketika anak si baby ini bangun bermain, sebisa mungkin HP tuh diumpetin gitu ya sementara gitu. Nah, cuman itu agak lumayan ini juga, maksudnya masih naik turun ya, mengkondisikan anak kecil juga ternyata nggak gampang. Jadi 2-3 hari itu bener taat kesananya lagi tuh udah, tapi minimal kita berusaha untuk mengurangi aja sih gitu. Jadi nggak terlalu ekstrim kayak terus-terusan gitu nonton TV gitu. Nah itu yang paling pertama, jadi ikhtiar saya adalah mengurangi si adik itu main gadget, tapi dialihkan dengan misalkan kita ngajak dia jalan-jalan lebih sering keluar gitu. Nah terus konsultasi berikutnya itu dibilang ternyata itu juga salah. Ya jadi yang seharusnya itu tidak main keluar, karena persepsi anak tuh jadinya main itu harus keluar rumah gitu. Yang benar itu adalah mengganti permainannya itu yang lebih terarah gitu. Jadi misalkan sekarang ada puzzle, ayo kita fokus main puzzle dulu. Jadi dia harus bisa menyelesaikan puzzle yang sebenarnya cuma memasangkan 3 atau 4 kotak gitu ya misalkan. Nah itu anak saya tuh belum bisa, jadi belum bisa memainkan itu dengan benar gitu. Jadi cuma mainin 1, sisanya dilempar gitu. Nah itu tuh sebenarnya harusnya diarahkan dia bisa bermain dengan benar dulu. Tetap bermainnya itu porsinya banyak di rumah juga bisa bermain gitu. Nah jadi yang kemarin kita mulai rubah lagi, jadi main keluarnya itu dikurangi, lebih banyak main di rumah gitu. Dengan yang tadinya kita punya keranjang mainan banyak, ternyata jangan banyak dikeluarinya, harus fokus sedikit aja, tapi fokus dia bermain dengan benar gitu kata si dokternya gitu. Paling saya ini sih tadi kalau main itu katanya harus ditungguin, harus temenin. Jadi nggak boleh dia main sendiri, karena kalau kita ngasih mainan terus dia main sendiri juga sama, tidak bisa mengarahkan gitu. Terus paling saya ya itu sih vitamin, kayak misalkan itu ya Generos. Terus saya coba cari browsing makanan apa sih yang bisa menunjang gitu ya, karena itu katanya kan ke saraf dan otak ya kalau nggak salah kalau ini bicara itu gitu. Jadi ya coba cari menu-menu yang ini aja bisa menunjang kebutuhannya dia lah gitu. Ya apa sih, dia kayak misalkan sayuran juga lebih banyak, kayak misalkan brokoli gitu ya. Terus kalau nggak salah lebih banyak disuruh daging-dagingan katanya tuh dibandingkan sayuran katanya. Jadi saya tuh udah 2 kali pakai, ini 1 kali kayaknya tuh sebulan, ada 2 bulan terakhir ya. Jadi saya nemuin Generos dulu tuh, baru saya terapi yang lain.
itu sih kayak anak itu mulai ngeluarin beberapa kata yang tadinya itu sama sekali nggak bisa keluar gitu Mbak saat katanya itu. Jadi maksudnya dia kalau nggak mau dia lebih banyak nangis. Jadi atau dia geleng-geleng, tapi nggak bisa bilang ada gitu tantrum atau. Nah terus sekarang udah mulai nunjukin beberapa kata yang menurut dia tuh menarik, kayak misalkan ayam, dia udah bisa ayam tuh jelas. Pokoknya sesuatu yang menurut dia menarik, yang dia suka, dia bisa udah mulai keluar kata-kata itu gitu. Itu yang kelihatan banget sih. Oh, setelah yang botol kedua kan itu isinya 2 ya Mbak ya. Yang pertama 1 botol pertama saya sih belum ngelihat ada perubahan apapun ya. Ketika yang botol kedua itu mulai gitu. Dan yang saya lihat itu dia anaknya tuh jadi lebih aktif deh dibandingkan sebelumnya ya. Jadi pengen dia ngomong gitu, tapi belum keluar gitu. Jadi pernah babbling ya istilahnya. Jadi itu ngoceh-ngoceh lah istilahnya gitu. Tapi memang belum keluar. Yang kelihatan banget itu sih. Oh ya, speech delay itu pertama itu jangan didiemin, karena beberapa banyak yang berpikiran bahwa nanti juga pasti bisa gitu. Saya tuh sebenarnya itu sempat termakan omongan seperti itu ya. Jadi karena saya kan taunya dari 1,5 tahun nih anak kayaknya speech delay. Karena saya maksudnya udah familiar dengan kata speech delay gitu. Tapi saya belum berani untuk langsung konsul dan treatment gitu, karena pertama apa mungkin belum waktunya dia ngomong kali ya gitu. Terus yang kedua tuh karena COVID juga gitu. Nah tapi setelah usia 2 tahun saya langsung ke dokter, itu dibilang itu udah terlambat gitu. Jadi sayang banget ketika kalau misalkan saya konsul lebih cepat, itu sebenarnya treatmentnya akan lebih gampang gitu. Kalau sekarang tuh ya saya juga belum tahu sih ya, maksudnya masih progres gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan bunda-bunda yang lain itu punya anak misalkan 1,5 tahun aja dia belum ngeluarin beberapa kata, itu sebaiknya mending konsul sih gitu. Karena yang artinya normalnya itu 1 tahun tuh udah ngeluarin 1-2 kata ya. Jadi menurut aku kalau 1,5 tahun itu masih minim banget untuk ngeluarin kata sih, sebaiknya mending konsul sih, atau ya udah cobain Generous ini ya. Kalau saya sih ngerasa ada impactnya ya setelah nyoba yang kedua.